Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Sayyid Hussein Dasr dalam bukunya yang begitu fenomenal, Islam and the Plight of Modern Man, mengatakan bahwa when knowledge is separated from spirituality and ethics, it loses direction and can mislead humanity. Ketika ilmu pengetahuan terpisah dari nilai spiritual dan etika, maka ia akan kehilangan arah, bahkan dapat menyesatkan manusia. Hadirin, Artificial Intelligence atau AI merupakan keajaiban abad 21 yang mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Ia dapat membantu dai dalam membuat desain konten, bahkan memahami audiens. Namun hadirin, kecanggihan teknologi tersebut ternyata membawa tantangan sekaligus ancaman. Buktinya, Badan Cyber dan Sendi Negara merilis data bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi kasus cyber sebanyak 3,5 miliar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian lembahnya literasi keislaman menyebabkan masyarakat hanya percaya pada konten viral saja, sehingga konten dakwah digunakan sebagai sarana kepentingan pribadi. Konten dakwah penuh dengan hoax dan provokasi. Bahkan konten dakwah sebagai sarana penyebaran ideologi yang menimbulkan kontroversi. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Dakwah Digital di Era Kecerdasan Buatan, Meneguhkan Literasi Keislaman. Sebagai landasan Al-Quran, marilah kita renungkan firman Allah, Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanati wajadilhum Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin, menurut Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu hadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadi. Setiap orang harus didakwai sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Dalam kajian kontemporer, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui tafsir Al-Misbah menekankan bahwa ayat tersebut menjadi dasar dakwah yang dialogis dan santun. Dengan demikian, perkembangan dakwah juga harus memahami budaya masyarakat saat ini, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menghindari kasus disinformasi, serta update dan berbasis literasi. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, bagaimanakah potret dakwah digital yang kita rasakan? Dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang mengerti konsep sabili Rabbi namun tidak mengerti IT. Dan sebaliknya, banyak dai yang mengerti IT namun tidak memahami konsep sabili Rabbi. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri. Hadir lain bil hikmah. Fakta di lapangan juga menyebutkan bahwa kecanggihan digital yang berbasis AI ternyata tidak lepas dari kejahatan verbal. Mulai dari kasus penipuan, pembobolan bank, kasus deepfake dan pemerasan terus memberikan ancaman. Berdasarkan data dari PT Indonesia Digital Identity bahwa November 2024 sampai Februari 2025 kasus deepfake atau penipuan digital berbasis AI melonjak hingga 1.550% dengan kerugian mencapai 700 miliar rupiah, termasuk penyebaran video fitnah di bidang agama dan dakwah. Na'udzubillah. Marilah kita memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Inilah alasan mengapa seorang dai dituntut untuk memahami ilmu syar'i dan melek teknologi. Adanya kesadaran dikma dai dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana perkembangan dakwah, maka dijamin tontonan media sosial lebih menggugah dan terarah dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, asyik dan ramah, sehingga anak-anak yang kecanduan TikTokan kini beralih mendengarkan tilawah Al-Quran. ibu bapak yang senang mencari berita artis idaman kini beralih mendengarkan kajian. anak muda yang asyik mendengarkan lagu kini beralih menuntut ilmu. Kau mau ketinggalan nenek dan kakek yang sering bosan? Kini senang dengar salawatan online. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد